Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Setiawan. Saya di sini sebagai supervisor. Di sini saya ingin mengobservasi rekan kerja saya, dan sebelum melaksanakan maka saya akan perkenalan terlebih dahulu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalifah. Saya kebetulan guru di kelas 5 SD 522 Bogor. Baik. Sebelum melaksanakan kegiatan Ibu, di sini saya menanyakan beberapa hal agar nantinya pada saat kegiatan berlangsung dapat berjalan dengan sesuai yang kita inginkan dan lancar. Ibu, saya ingin menanyakan tujuan dalam pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak pada saat kegiatan nanti. Seperti apa Ibu tujuan pembelajarannya? Terima kasih Pak RW. Kebetulan materinya adalah materi IPAS. Saya mengambil komponen-komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Dalam hal ini tujuan pembelajaran saya yaitu agar anak-anak kelas 5 paham mengenai komponen-komponen dalam ekosistem dan jaring-jaring makanan. Jadi komponen jaring-jaring makanan yang berada di sekitar kita Ibu ya? Iya. Nah, di sini jaring-jaring makanan yang biasanya ada di sekitar lingkungan kita sendiri, berarti bisa kita manfaatkan sebaik mungkin Ibu ya? Iya, seperti itu. Jadi anak-anak bisa melihat keadaan sekitar sekolah. Misalnya dalam jaring-jaring makanan itu kan dimakan dan memakan. Jadi anak-anak itu bisa melihat langsung apa sih yang bisa dilihat dan diambil dari sekeliling kita itu mengenai komponen-komponen dari ekosistem. Dan anak-anak itu paham apa sih pertamanya, misalnya produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Jadi anak-anak itu tahu apa yang dimaksud dengan produsen dan konsumen dan apa itu dekomposer dari lingkungan sekitar kita dulu. Nah, saya ingin bertanya Bu, kira-kira kapan Ibu ya rencana yang akan Ibu laksanakan dalam kegiatan ini ya? Kapan kira-kira? Rencananya sih sesuai jadwal yang sudah ditentukan ya, karena kita mempunyai jadwal. Jadi pas kebetulan pelajaran pas akan selesai. Hari apa itu Bu ya? Hari Selasa. Oke. Nah di sini kira-kira Ibu dalam kegiatan itu ada mungkin yang bisa dikembangkan berkaitan dengan menunjang dalam kegiatan pembelajaran itu Ibu? Oke. Dilihat dari awal kan anak-anak belajar ekosistem itu belum terlalu paham ya apa sih yang membedakan ekosistem, apalagi di dalam produsen konsumen itu ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Anak-anak kadang-kadang belum paham yang mana sih tingkat 1, yang mana tingkat 2, yang mana tingkat 3. Jadi dilihat dari hasil yang kemarin sepertinya anak-anak banyak yang belum memahami dan belum terlalu mendalami materinya. Jadi untuk selanjutnya saya akan menggunakan video pembelajaran dan juga alat peraga dan juga lagu-lagu supaya anak-anak SD kan suka dengan lagu-lagu. Jadi dengan lagu-lagu supaya anak-anak itu ingat, oh ini yang termasuk produsen, ini yang termasuk konsumen, dan ini yang termasuk dekomposer atau pengurai. Apa sih pengurai itu? Misalnya jamu dan bakteri. Apa sih produsen itu? Misalnya tumbuhan, padi. Yang produsen itu yang membuat makanannya sendiri, dan konsumen itu adalah hewan yang memakan tumbuhan tersebut. Misalnya itu disebut sebagai konsumen berapa sih, dan langsung memakan produsen gitu. Jadi dibuatkan lagu supaya anak-anak lebih paham gitu. Jadi dengan peraga gitu ya, lagu. Jadi supaya dalam pembelajaran itu lebih jadi menggunakan gaya visual ya, visual audio gitu ya. Nah di situ tentunya Ibu tadi mau menyampaikan sudah menggunakan gaya audio visual juga ya, visual supaya nanti pada saat pembelajaran itu lebih menyenangkan juga. Nah kira-kira Ibu itu dalam kegiatan pembelajaran itu tadi membuat olahraga. Kira-kira siapa yang akan ajak untuk bisa bekerja sama dan mempersiapkan kegiatan itu? Ya,
saya akan mengajak teman-teman sejawat, teman-teman di kelas, terutama yang kelas ini ya, untuk membantu bagaimana sih membuat konsep alat peraga jaring-jaring makanan. Dan yang satu lagi, saya akan membuat anak-anak itu, saya membuat gambar, saya satu gambar anak-anak ini sebagai produsen, sebagai konsumen, sebagai pengurai. Jadi mereka akan membuat sebuah jaring dengan memanfaatkan tali rafia. Jadi misalnya terhubung, ini produsen ke sini, sebagai konsumen berarti produsen dimakan oleh konsumen, seperti itu. Jadi anak-anak terjun langsung ke lapangan atau ke ini langsung praktek gitu. Ya, seperti itu. Tadi itu Ibu sudah sampaikan juga termasuk bagian auditkan, pengembangan sudah termasuk juga. Nah, tentunya itu agar lebih kegiatan itu lebih baik, lebih hidup kegiatannya dan membuat siswa lebih menyenangkan. Nah, kira-kira strategi apa Ibu dalam kegiatan itu supaya lebih kegiatan itu berpihak pada murid? Oh, iya. Ini tentunya ini ya yang sekarang kita bahas ini pembelajaran yang berpihak kepada siswa ya. Jadi semuanya tujuannya itu kepada siswa. Saya menerapkan bahwa supaya anak-anak itu tetap tertarik dengan pelajaran, saya membuat pelajaran itu tidak monoton dengan misalnya cuma belajar. Itu tadi sudah dijelaskan bahwa saya menggunakan misalnya lagu, ya kan, menggunakan apa namanya poster, ya seperti tadi jaring-jaring makanan misalnya dari poster ini ke sini itu sudah ya, supaya anak-anak bisa langsung ya sambil praktek sambil melihat, oh ini loh jaring-jaring makanan dan penggunaan, jadi seperti ya diferensiasi. Jadi berpihak pada murid, kita cuma mengarahkan, oh anak-anak bisa mengembangkan sendiri. Oke Bu, berarti yang saya tangkap tadi Ibu menggunakan pembelajaran dengan metode yang terbaru ya, berdiferensiasi Bu ya. Oke, semoga kegiatan ini dapat terselenggara dengan lancar Bu ya, kegiatannya. Apabila nanti ada kegiatan ada kendala bisa nanti kita sharing lagi Bu ya. Oke, semoga berjalan lancar. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Silakan jangan dulu buku di tasnya. Kita belajar mengenai lingkungan apa? Kedua.
Ya, makhluk hidup apa? Manusia. Ya. Ayo, Mas Bima. Kita lanjutkan. Ibu mau tanya dulu, apa itu ekosistem? Ekosistem dalam harmoni dalam ekosistem. Sebelum kita mulai, ibu mau tanya dulu, apa itu ekosistem? Ekosistem kita ada di makan, memakan, dan dimakan. Benar nggak? Apa itu ekosistem? Saling ya. Saling memakan. Ya, kita mulai. Ya, apa itu ekosistem? Ekosistem makhluk hidup tinggal di suatu tempat dan berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya maupun lingkungannya. Ya, jadi ekosistem adalah apa tadi? Makhluk hidup berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya maupun lingkungannya. Jadi sini adalah berinteraksi dengan apa? Makhluk hidup lainnya maupun lingkungannya. Ada berapa komponen dalam ekosistem? Ya, komponen dalam ekosistem ada berapa? Yang pertama apa? Yang kedua
Ya, kita perhatikan gambar yang dipasang di depan. Ya. Tadi dikatakan bahwa dalam ekosistem itu berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya maupun lingkungannya. Ada 3 komponen dalam ekosistem. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, mulai atau biasa juga disebut dengan ekosistem. Supaya mudah mengingatnya ini ada lagunya, ya. Lagunya apa? Oke. Jadi dalam komponen ekosistem itu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Supaya kita mudah mengingatnya, maka itu membuat lagu mengenai ekosistem dengan komponennya. Nah, sama-sama ya. Saya mau belajar komponen ekosistem terdiri 3 macam. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai atau juga disebut dekomposen. Produsen makhluk hidup yang membuat makanan, konsumen memperoleh makanan dari produsen. Yang terakhir adalah pengurai dekomposen, terdiri jamur dan bakteri. Udah nggak ingatnya? Udah. Ya, dengan belajar ekosistem dengan lagu kita akan mudah mengingat komponen-komponen yang ada dalam ekosistem. Tadi bukunya ada di dalam halaman berapa? Halaman berapa? Halaman berapa? Ekosistem. Halaman 41 dan 42 ya. Jadi tadi membuktikan ya. Jadi padi, tikus, apa lagi? Apa lagi? Baik, ya, kita akan jelaskan satu-satu. Nah, dimulai dari apa? Padi apa? Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh kalau ini dimakan sama elang ya. Nah, setelah ini elangnya berapa? Kalau sudah mati, tugasnya pengurai. Bagaimana kalau tidak ada pengurai? Tidak ada pengurai. Bagaimana kalau dalam kehidupan ini tidak ada jamur atau pengurai? Apa yang terjadi? Kayu. Dan misalnya ada binatang yang mati, tapi tidak ada pengurai. Jadi binatang itu seperti apa? Nah, dia tidak akan membusuk. Di situ menjadi apa? Cuma mati aja. Akan ini tugasnya tadi jamur. Ya, dia menguraikan ini apa? Binatang yang mati. Cuma orang ya. Kalau di hutan rimba apa yang biasanya? Gajah, ya kan? Nah, tugasnya ini menguraikan gajah atau binatang tadi yang sudah mati menjadi apa? Jamur atau bakteri. Ini nanti diserap lagi sama tumbuh.
tumbuhan. Tumbuhan ini untuk membuat makanannya dia memerlukan apa? Tumbuhan ini membuat makanannya sendiri, ya kan? Benar? Namanya fotosintesis. Nah, makanya dari ada namanya klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau daun. Nah, pas di saat proses pembuatan makanannya dibantu oleh matahari. Setelah ini dimakan lagi sama binatang seperti ini seterusnya. Inilah yang disebut dengan rantai makanan. Dalam ekosistem itu ada namanya rantai makanan. Kenapa? Di dalam rantai makanan karena dia memakan dan dimakan. Memakan dan dimakan. Ya? Nah, bagaimana caranya kita melestarikan ekosistem ini? Supaya ekosistem ini tetap terjaga. Tidak boleh apa? Tidak boleh membunuh. Misalnya menebang hutan secara berlebihan. Kalau misalnya manusia menebang hutan secara berlebihan, apa yang terjadi? Tidak ada tempat binatang-binatang. Benar nggak? Nah, jangan sampai kalau mereka tiba-tiba masuk ke wilayahnya manusia. Karena apa? Habitatnya itu apa coba? Dirusak oleh manusia. Namanya ekosistemnya terusak. Kalau di dalam ini, ya, kira-kira biasanya manusia menggunakan apa ya secara berlebihan? Memburu tikus, ya kan? Dengan racun. Akhirnya tikusnya itulah nggak ada makan. Boleh nggak kita memburu secara berlebihan? Ya, nanti ini akan kekurangan makanan. Selanjutnya, kalau ininya sudah ini juga akan kekurangan. Dan ekosistem ini tidak stabil atau tidak terjaga lingkungannya. Apalagi yang merusak ekosistem dalam lingkungan kita, misalnya menggunakan apa yang secara berlebihan? Air. Menggunakan apa lagi? Yang merusak lingkungan. Ya, membakar apa tadi? Kalau kita nggak boleh dibakar. Menggunakan racun secara berlebihan. Menggunakan pupuk juga secara berlebihan. Kan ada pupuk alami. Pupuk alami misalnya dari daun-daun, ya kan? Apalagi tadi dari binatang yang sudah dimulai sama jamur. Ya, kita bisa membuatnya sendiri atau secara alami mereka sudah menemukan makanannya sendiri. Oke? Supaya ini mudah, ada lagu tentang rantai makanan. Tahu nggak? Dimulai dari pagi. Ayo, lagunya seperti apa? Pagi saya sudah
terdiri dari 3. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Ini namanya apa? Rantai makanan. Apa ini? Ekosistem apa? Padi sebagai apa? Karena padi mengandung makanan. Oke, yang kedua. Konsumen berapa? Ini ini adalah terdiri dari jamur. Kita nyanyi bareng-bareng rantai makanan. Terbang ya. Padi-padi saya, padi-padi saya sudah dimakan tikus. Tikus-tikus itu, tikus-tikus itu sudah dimakan ular. Ular dimakan elangnya sudah mati menjadi bubur untuk makanan padi. Ular dimakan elangnya sudah mati rantai makanan. Ayo kita pelajari. Apa ya? Kalau misalnya di sini Ibu ganti di sini bukan di ekosistem sawah, misalnya di hutan. Yang pertama di sini apa? Rumput dimakan sama apa? Boleh. Kelinci dimakan sama apa? Apa? Kambing. Ada nggak kelinci makan kambing? Nah, di situ singanya mati menjadi jamur. Di panjang mana rantai makanannya? Di sawah atau yang tadi? Karena di sawah ada 3. Apa? 3 konsumen. Sedangkan tadi di hutan tadi ada 2 konsumen. Oke. Kita ulang lagu ekosistem. Saya mau ekosistem terdiri 3 macam. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pemurai. Atau juga disebut dekomposer. Produsen makhluk hidup yang membuat makanan. Konsumen memperoleh makanan dari produsen. Yang terakhir adalah pemurai dekomposer. Terdiri jamur dan bakteri. Oke, sudah paham semua? Selanjutnya Ibu akan kasih tugas per kelompok ya. LKP ya. Buat kerja siswa. Di sini ada buat 1, 2, 3, 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi kelompoknya ini aja ya. Yang di depan. Gak masuk gak apa-apa ya. Tulis nama kelompoknya. Ya. Ini bertiga ya. Ini di sini boleh ada 1. Ya. Ya. Ada yang berapa? 1, 2,
Ya, mungkin kelasnya. Ekosistem adalah di catatannya ada ya, makhluk hidup apa? Manusia. Ya. Ayo kelas 5. Kita lanjutkan. Ibu mau tanya dulu, apa itu ekosistem? Ekosistem dalam harmoni dalam ekosistem. Sebelum kita mulai, ibu mau tanya dulu, apa itu ekosistem? Ekosistem kita ada di makan, memakan, dan dimakan. Benar nggak? Apa itu ekosistem? Saling ya, saling memakan, ya, kita mulai. Ya, apa itu ekosistem? Ekosistem makhluk hidup tinggal di suatu tempat dan berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya maupun lingkungannya. Ya, jadi ekosistem adalah apa tadi? Makhluk hidup tinggal di suatu ekosistem adalah makhluk hidup tinggal di suatu tempat dan berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya maupun lingkungannya. Berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya maupun lingkungannya. Jadi sini adalah berinteraksi dengan apa? Makhluk hidup lainnya maupun lingkungannya. Ada berapa komponen dalam ekosistem? Ya, komponen dalam ekosistem ada berapa? Yang pertama apa? Nah, kalian sudah tahu bahwa ekosistem itu berinteraksi dengan makhluk hidup maupun lingkungannya. Jadi di dalam ekosistem itu ada sekumpulan makhluk hidup, baik makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup. Ada yang bisa kasih contoh seperti apa ekosistem itu? Di lingkungan sekitar kita. Misalnya di dalam sawah, ya, ya, padi apa lagi di sawah itu? Jagung. Sawah, di sawah. Rumput. Ya, rumput kalau bentuk. Apa lagi?
Ya, kita perhatikan gambar yang dipasang di depan. Ya. Tadi dikatakan bahwa dalam ekosistem itu berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya maupun lingkungannya. Ada 3 komponen dalam ekosistem. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, mulai atau biasa juga disebut dengan ekosistem. Supaya mudah mengingatnya ini ada lagunya, ya. Lagunya apa? Oke. Jadi dalam komponen ekosistem itu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Supaya kita mudah mengingatnya, maka itu membuat lagu mengenai ekosistem dengan komponennya. Nah, sama-sama ya. Saya mau belajar komponen ekosistem terdiri 3 macam. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai atau juga disebut dekomposen. Produsen makhluk hidup yang membuat makanan, konsumen memperoleh makanan dari produsen. Yang terakhir adalah pengurai dekomposen, terdiri jamur dan bakteri. Udah nggak ingatnya? Udah. Ya, dengan belajar ekosistem dengan lagu kita akan mudah mengingat komponen-komponen yang ada dalam ekosistem. Tadi bukunya ada di dalam halaman berapa? Halaman berapa? Halaman berapa? Ekosistem. Halaman 41 dan 42 ya. Jadi tadi membuktikan ya. Jadi padi, tikus, apa lagi? Apa lagi? Baik, ya, jangan jelaskan satu-satu. Nah, dimulai dari apa? Padi apa? Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Kalau ini dimakan sama oke, ulang ya. Nah, setelah ini ulangnya berapa? Kalau sudah mati, tugasnya pengurai. Bagaimana kalau tidak ada pengurai? Tidak ada pengurai. Bagaimana kalau dalam kehidupan ini tidak ada jamur atau pengurai? Apa yang terjadi? Kayu. Dan misalnya ada binatang yang mati, tapi tidak ada pengurai. Jadi binatang itu seperti apa? Nah, dia tidak akan membusuk. Di situ menjadi apa? Cuma mati aja. Akan ini tugasnya tadi jamur. Ya, dia menguraikan ini apa? Binatang yang mati. Cuma orang ya. Kalau di hutan rimba apa yang biasanya? Gajah, ya kan? Nah, tugasnya ini menguraikan gajah atau binatang tadi yang sudah mati menjadi apa? Jamur atau bakteri. Ini nanti diserap lagi sama tumbuh.
tumbuhan. Tumbuhan ini untuk membuat makanannya dia memerlukan apa? Tumbuhan ini membuat makanannya sendiri, ya kan? Benar? Namanya fotosintesis. Nah, makanya dari ada namanya klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau daun. Nah, pas di saat proses pembuatan makanannya dibantu oleh matahari. Setelah ini dimakan lagi sama binatang seperti ini seterusnya. Inilah yang disebut dengan rantai makanan. Dalam ekosistem itu ada namanya rantai makanan. Kenapa? Di dalam rantai makanan karena dia memakan dan dimakan. Memakan dan dimakan. Ya? Nah, bagaimana caranya kita melestarikan ekosistem ini? Supaya ekosistem ini tetap terjaga. Tidak boleh apa? Tidak boleh membunuh. Misalnya menebang hutan secara berlebihan. Kalau misalnya manusia menebang hutan secara berlebihan, apa yang terjadi? Tidak ada tempat binatang-binatang. Benar nggak? Nah, jangan sampai kalau mereka tiba-tiba masuk ke wilayahnya manusia. Karena apa? Habitatnya itu apa coba? Tempat dirusak oleh manusia. Namanya ekosistemnya terusak. Kalau di dalam ini, ya, kira-kira biasanya manusia menggunakan apa ya secara berlebihan? Memburu tikus, ya kan? Dengan racun. Akhirnya tikusnya itulah nggak ada makan. Boleh nggak kita memburu secara berlebihan? Ya, nanti ini akan kekurangan makanan. Selanjutnya, kalau ininya sudah ini juga akan kekurangan. Dan ekosistem ini tidak stabil atau tidak terjaga lingkungannya. Apalagi yang merusak ekosistem dalam lingkungan kita, misalnya menggunakan apa yang secara berlebihan? Air. Menggunakan apa lagi? Yang merusak lingkungan. Ya, membakar apa tadi? Kalau kita nggak boleh dibakar. Menggunakan racun secara berlebihan. Menggunakan pupuk juga secara berlebihan. Kan ada pupuk alami. Pupuk alami misalnya dari daun-daun, ya kan? Apalagi tadi dari binatang yang sudah dimulai sama jamur. Ya, kita bisa membuatnya sendiri atau secara alami mereka sudah menemukan makanannya sendiri. Oke? Supaya ini mudah, ada lagu tentang rantai makanan. Tahu nggak? Dimulai dari pagi. Ayo, lagunya seperti apa? Pagi saya sudah
terdiri dari 3. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Ini namanya apa? Rantai makanan. Apa ini? Ekosistem apa? Padi sebagai apa? Karena padi mengandung makanan. Oke, yang kedua konsumen berapa? Ini ini adalah terdiri dari jamur. Kita nyanyi bareng-bareng rantai makanan. Kita ulang ya. Apa ya? Kalau misalnya di sini Ibu ganti di sini bukan di ekosistem sawah, misalnya di hutan. Yang pertama di sini apa? Rumput dimakan sama apa? Boleh. Kelinci dimakan sama apa? Apa? Kambing. Ada nggak kelinci makan kambing? Di situ singanya mati menjadi jamur. Di panjang mana rantai makanannya? Di sawah atau yang tadi? Karena di sawah ada 3 apa? 3 konsumen. Sedangkan tadi di hutan tadi ada 2 konsumen. Oke, kita ulang lagu ekosistem. Saya sudah paham semua? Selanjutnya Ibu akan kasih tugas per kelompok ya, LKP ya. Buat kerja siswa di sini ada buat 1, 2, 3, 4, 5 Oke, jadi kelompoknya ini aja ya, yang di depan. Karena sudah Bapak ya, tulis nama kelompoknya ya. Ini bertiga ya. Ini di sini boleh ada 1. Ya. Ya ya.
perkenalkan saya di sini Erwin Setiawan, guru penggerak angkatan 8. Di sini ada rekan guru saya, ada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti. Kebetulan saat ini saya mengajar kelas 5 SD 2022. Di sebelah saya juga ada pengajar praktik, yaitu kepada Ibu. Boleh diperkenalkan Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sokra, guru dari SMP Negeri 11 Penajam Pasir Utara sebagai pengajar praktik dari Bapak Erwin Setiawan. Terima kasih Bu. Di sini kami sedang melaksanakan kegiatan supervisi yang beberapa hari lalu kita sudah melaksanakan observasi Bu ya. Nah, dalam kegiatan ini yaitu tentunya yang sebelumnya kita sudah melaksanakan pra-observasi, lalu observasi, dan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya, sudah beri kesempatan waktunya untuk berbagi. Nah, di sini Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan di sini juga saya mengapresiasi dalam kegiatan itu pada saat pelaksanaan observasi kelas. Saya melihat Ibu sangat energik ya, seperti tidak melihat siswa juga aktif dalam pembelajaran. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu berkaitan dengan kegiatan observasi itu dalam kelas. Di sini saya ingin pengen tahu Bu, perasaan Ibu ya dalam kegiatan itu, dalam kegiatan belajar itu yang Ibu rasakan seperti apa ya Bu ya? Dalam kegiatan ya, dalam kegiatan belajar, perasaan saya senang ya, tentunya saya sangat bersyukur saya bisa melakukan pembelajaran sesuai yang saya inginkan, walaupun mungkin ada sedikit kekurangan. Yang awalnya misalnya saya melakukan pembelajaran dengan memberikan video pembelajaran ya. Nah, mungkin kekurangannya adalah timbal balik siswa terhadap saya. Saya juga melihat Bu dalam kegiatan itu siswa begitu antusias gitu ya, siswa aktif dalam kegiatan, mereka mengumumkan pendapatnya, dan situ terjadi balik juga. Nah, di sini Bu, menurut Ibu itu pada saat pembelajaran itu apakah sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu rencanakan ya Bu ya? Alhamdulillah, sebenarnya sebagian sudah termasuk ya, walaupun mungkin masih ada seperti yang saya bilang, masih ada kekurangan ya, dalam pembelajaran tersebut. Misalnya ketika saya memberikan pembelajaran yang awalnya hanya dengan menggunakan media seperti menggunakan PowerPoint. Nah, selanjutnya pas di saat observasi kemarin saya menggunakan media pembelajaran dengan gambar gambar poster komponen dan jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak juga berinteraksi cukup baik, mungkin timbal baliknya ya. Oke, ya itu ya. Jadi ada beberapa hal yang pada saat proses pembelajaran itu yang Ibu rasakan ternyata masih ada kekurangan Bu ya, kayak tadi ya. Timbal balik dari siswa. Luar biasa Ibu ya, sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dengan baik. Nah, di sini Bu, percakapan ini bertujuan untuk menilai performa penampilan Ibu. Nah, Ibu merefleksikan dan menemukan area pengembangan dan tindak lanjut kegiatan. Nah, di sini bagaimana sih Bu menilai untuk menilai performa Ibu itu selama dalam kegiatan pembelajaran berlangsung? Oke, terima kasih Pak Erwin. Menurut saya hal-hal
yang sudah saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran itu, saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan budaya positif, diferensiasi dan melakukan tindakan emosional siswa. Nah, dari awal pembelajaran misalnya saya memberi nilai 6, sekarang setelah kegiatan refleksi saya memberi nilai saya 8. Jadi meningkat Bu ya? Iya. Apa yang Ibu bisa menilai Ibu ukuran yang ke-8? Menurut saya setelah saya melakukan pembelajaran tadi, karena saya sudah melakukan budaya positif, ada diferensiasi dan juga emosional siswa, saya juga melakukan kegiatan yang melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran, yaitu di dalam kegiatan pembelajaran tersebut ada timbal balik antara siswa dan guru. Jadi tidak melakukan saya saja yang memberikan pembelajaran atau penjelasan, tapi juga ada timbal balik dari siswa. Jadi ada komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Di sini siswa dapat mengapresiasikan pendapatnya, mengapresiasikan pembelajaran yang dia pahami, dan dia dapat mengapresiasikan apa hal-hal yang telah dia lakukan dan telah dia pelajari. Ibu, izinkan saya Bu ya menyampaikan pengamatan saya pada saat observasi itu. Jadi ini sebuah masukan untuk nanti ke depannya bisa lebih baik Bu ya. Ada beberapa catatan yang saya catat, yang saya dapati pada saat pembelajaran itu. Yang pertama yaitu pembelajaran pada saat ini kegiatan tadi itu tentang materinya ekosistem ya. Iya, komponen. Di situ yang saya lihat itu Ibu baru menggunakan gaya belajar audio dan visual. Nah, tetapi di situ Ibu sebenarnya kurang bisa memanfaatkan gaya belajar kinestetik. Nah, padahal kalau menggunakan kinestetik itu ya anak bisa lebih aktif. Nah, apalagi karakter siswa yang suka aktif ya di dalam kelas itu bisa tersalurkan dengan pembelajaran itu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu di akhir pembelajaran itu mungkin terlupa terlewatkan, itu tidak memberi kesempatan kepada siswa berkaitan tentang merefleksikan pembelajaran ya. Jadi sebaiknya memang harus diberi kesempatan untuk siswa memberikan pendapatnya, jadi bisa merefleksi seperti itu Ibu. Lalu Bu, rencana Bu tindak lanjutnya seperti apa Bu ke depan biar kita belajar lebih baik lagi Bu? Terima kasih Pak Erwin ya. Tadi seperti yang Pak Erwin katakan bahwa pembelajaran saya memang masih ada kekurangan. Insya Allah nanti di pembelajaran selanjutnya saya akan perbaiki, yaitu kedekatan dengan siswa, merefleksikan tadi ya, timbal balik, memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan kembali apa yang sudah saya berikan. Jadi ada timbal balik antara guru dan siswa seperti itu. Dan itu adalah bentuk tindak lanjut saya. Iya Bu, baik Bu. Kedepannya Bu, kira-kira nanti Bu biar lebih berjalan lebih baik lagi Bu kegiatan itu, kira-kira ada yang bantuan mungkin ya teman. Insya Allah mungkin saya juga akan memerlukan bantuan Bapak, Pak Erwin juga. Karena saya guru kelas 5 mungkin juga akan minta bantuan sama guru kelas 6 untuk menunjang pembelajaran saya yang dimana tadi ada kekurangannya. Jadi mohon kerjasamanya antar guru dan teman-teman sejawat di sekolah untuk menunjang dan untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih baik. Oke, berarti ini Bu ya, nanti perlunya ada kolaborasi dengan rekan guru ya, karena dalam pembuatan kegiatan bahan ajar pun nanti bisa bersama-sama dengan teman ya kan, dengan memanfaatkan komunitas belajar, kita bisa belajar bersama sehingga nanti pada saat pembelajaran itu bisa berjalan dengan maksimal dan sesuai yang diinginkan, sehingga membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan kepada siswa juga yang berkelas dan murid. Oke Bu, nah di sini Bu saya ucapkan terima kasih dan semoga kita bisa berlanjut lagi ke depannya, tidak kita ingin mewujudkan untuk pendidikan lebih maju dan lebih berlanjut gitu ya. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.